Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah melewati semester gasal dengan cukup baik. Untuk semester genap ini kita akan mulai belajar dari materi teks negosiasi. Nah, sebelum belajar pastikan kita sudah mulai dengan berdoa. Jadi saya beri kesempatan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Baik, berdoa cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk mengevaluasi teks negosiasi. Nah, tujuan kita belajar untuk mengevaluasi negosiasi ini agar kita tahu kekurangan dan kelebihan yang ada dalam teks negosiasi. Dengan harapan ketika kita menilai adanya negosiasi ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena negosiasi sesungguhnya sudah kita lakukan dalam keseharian. Bahkan hari ini kalian sudah melakukan negosiasi dengan seseorang, bisa dengan teman, dengan orang tua, atau dengan siapa saja. Nah, nanti akan coba saya contohkan situasi negosiasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika anak-anakku bisa melihat di layar, ada 4 gambar yang saya tampilkan. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Coba dicermati, menurut kalian situasi mana yang merupakan sebuah negosiasi? Nah, coba dicermati terlebih dahulu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang langsung berpikir bahwa nomor 2 merupakan teks negosiasi. Jika kalian berpikir demikian, maka jawaban kalian itu sudah tepat karena gambar nomor 2 merupakan gambar jual beli. Nah, di kehidupan sehari-hari jual beli merupakan contoh yang nyata, contoh yang paling mudah kita temukan adanya praktik negosiasi di sekitar kita. Jika kalian menyebut nomor 1, itu hanya foto makan keluarga, tidak ada praktik negosiasi di situ. Untuk nomor 3, nah mungkin sudah ada yang berpikir nomor 3 juga teks negosiasi, Pak Langgeng. Nah, benar bahwa nomor 3 itu merupakan contoh situasi negosiasi. Kalau dilihat dari pakaiannya, ini negosiasi bisnis. Jadi adanya kesepakatan bisnis. Nah, dengan tanda adanya jabat tangan di situ. Nah, jadi negosiasi juga dilakukan di ranah bisnis antar perusahaan atau antar lembaga. Nah, nomor 4 ini menurut kalian teks negosiasi atau tidak? Ada orang tua yang ingin memberi makan seekor monyet. Nah, saya rasa tidak ya, karena ini apalagi dengan monyet tidak bisa kita ajak berbicara, apalagi kita ajak negosiasi. Nah, jadi di antara keempat gambar ini hanya gambar nomor 2 dan nomor 3 yang merupakan contoh negosiasi. Nah, saya contohkan yang lain. Nah, ini ada gambar 2 anak SD yang sedang berbicara. Nah, mungkin kalau kalian ingat dulu waktu kecil sering mengajak teman bermain ke sana, tapi temannya tidak mau, kemudian terjadi negosiasi, akhirnya pergi ke tempat yang lain yang merupakan hasil kesepakatan diskusi itu. Nah, atau negosiasi hal-hal yang lain dengan teman. Nah, seringlah kalian bicara dengan teman, menegosiasikan sesuatu, menegosiasikan masalah yang ada antar teman, itu merupakan contoh negosiasi juga.
Ataupun contoh negosiasi dengan orang tua. Nah, mungkin hari ini kalian bernegosiasi dengan orang tua tentang uang saku. Nah, uang sakunya kurang, kemudian bernegosiasi agar ditambah. Atau mungkin dengan Bapak Ibu guru bisa menegosiasikan ulangan atau pengumpulan tugas. Itu bisa kita jadikan contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks kita belajar, yang kita pelajari negosiasi dalam bentuk teks. Nah, saya contohkan di situ, bisa kalian lihat ada pembeli dan penjual. Terjadi negosiasi jual beli mangga. Nah, bisa kita baca, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual menjawab, 30.000 Bu, murah. Ditawar oleh pembeli, boleh kurangkan, Bang? Penjual menjawab, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Nah, pembeli masih menawar, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, penjual menolak, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Nah, dijawab penjual seperti itu. Ini sudah ada persetujuan. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, ini akhirnya penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, ini terjadi sebuah negosiasi yang diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Nah, jika kita meruntut contoh-contoh situasi dalam negosiasi dan teks yang kita baru saja baca, kita bisa menyimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial. Jadi harus ada pembicaraan antar minimal dua pihak, ya, minimal dua pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, kepentingannya harus berbeda. Kalau kepentingannya sama, tidak mungkin ada negosiasi. Nah, tujuan negosiasi ada 3 secara umum: mencapai kesepakatan dengan persepsi yang sama, saling pengertian dengan persetujuan. Kemudian yang kedua, bisa menyelesaikan sebuah masalah, ada jalan keluar, ada solusi dari sebuah masalah. Yang terakhir, mencapai kondisi yang saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan, atau bisa kita sebut win-win solution. Ini negosiasi secara umum. Nah, manfaatnya apa ketika kita melakukan negosiasi? Dalam konteks jual beli atau dalam konteks kerjasama, kita bisa menciptakan jalinan kerja yang baik antar institusi atau antar lembaga atau antar badan usaha atau bahkan hanya perorangan, agar bisa terwujud sebuah saling pengertian. Kalau anak-anakku pernah mendengar kata MOU, Memorandum of Understanding, nah itu merupakan sebuah wujud adanya kesepakatan dalam negosiasi. Unsur pembangunnya, nah ini bisa kita katakan sebagai syarat negosiasi. Negosiasi ada itu kalau ada 4 unsur ini. Yang pertama, partisipan. Jelas harus ada orangnya, ya, orangnya, negosiatornya harus ada, yang melakukan, yang menyampaikan pengajuan dan penawaran. Nah, kadang untuk negosiasi yang harus memecahkan konflik, harus membuat sebuah solusi dari sebuah pertikaian, maka kadang dibutuhkan orang atau pihak ketiga atau partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara atau penengah ataupun menjadi pemandu. Nanti di jenis-jenis negosiasi akan saya jelaskan. Nah, yang kedua, unsur yang kedua harus ada perbedaan kepentingan. Jika kepentingannya sama, tidak akan mungkin terjadi negosiasi. Yang ketiga, ada
pengajuan dan penawaran. Ada pihak yang mengajukan permintaan, keinginannya apa, kemudian ada penawaran dari pihak yang lain, ditawar. Jadi tidak langsung meminta, mengajukan sesuatu langsung dikabulkan, tidak. Pasti ada sebuah penawaran. Yang terakhir, sebuah negosiasi harus diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, maka bisa dikatakan negosiasi itu gagal atau tidak terjadi. Nah, cirinya, ada beberapa ciri negosiasi yang perlu kita cermati. Yang jelas, negosiasi seperti di unsur tadi harus menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, yang dimaksud tujuan praktis di sini, ketika kita bernegosiasi, kita akan mencari jalan keluar yang mudah untuk dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dimungkinkan tidak ada yang dirugikan. Itu untuk ciri negosiasi. Nah, yang perlu anak-anakku cermati lagi, ada beberapa jenis negosiasi. Negosiasi yang berdasarkan situasi. Ada negosiasi formal dan ada negosiasi non-formal atau informal. Bedanya, jika negosiasi formal ini harus ada perjanjian yang sah secara hukum ketika kesepakatan itu terjadi, kesepakatan itu disepakati. Jika ada pelanggaran, maka bisa dituntut secara hukum jika negosiasi formal. Nah, kalau negosiasi non-formal itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, dan tidak perlu ada perjanjian khusus. Contoh yang formal harus didasari hukum, biasanya adanya negosiasi antar perusahaan. Nah, ini kan ada untung rugi yang melibatkan uang yang begitu besar, maka perlu adanya perjanjian hukum, ada perkara hukum. Itu formal, harus ada MOU, ada hitam di atas putih untuk negosiasi formal ini. Kalau non formal, karena dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, itu tidak ada MOU-nya. Contohnya yang paling mudah ya tadi, jual beli. Ya, jual beli kan tidak mungkin. Kalau saya jual beli barang-barang yang kecil itu tidak perlu menggunakan MOU. Nah, jenis yang kedua, jika negosiasi kita dasarkan dari jumlah negosiatornya. Saya sampaikan di awal tadi, negosiasi harus minimal dilakukan oleh dua pihak. Tapi ada negosiasi yang harus ada pihak ketiga. Contohnya ini, ada negosiasi dengan pihak penengah. Nah, berarti ada 3 pihak, 2 negosiator dan 1 pihak penengah. Nah, biasanya negosiator ini akan memberikan argumentasi pendapat-pendapatnya, dan pihak penengah bertugas untuk memberikan keputusan akhir. Contohnya ada pada sidang pengadilan. Nah, di sidang pengadilan ini, hakim yang bertugas sebagai penengah. Sedang negosiasi tanpa pihak penengah, contohnya negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor ketika akan melakukan sebuah kegiatan. Jadi tidak ada penengah, keputusan negosiasi hanya bergantung pada dua pihak yang bernegosiasi itu. Ya. Nah, yang jenis ketiga, berdasarkan untung rugi, ada negosiasi kolaborasi atau win-win. Yang saya sebutkan di awal tadi ada win-win solution. Nah, di sini para negosiator berusaha mencapai kesepakatan untuk menyatukan kepentingan masing-masing. Yang jelas contohnya negosiasi jual beli. Sama-sama berkepentingan. Yang menjual ingin untung, yang beli ingin mendapatkan harga yang sesuai. Ya, kalau dalam bahasa dalam bahasa Jawa, agar tidak mendapatkan harga yang tidak wajar atau keblondrok lah, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua, negosiasi dominasi. Nah, negosiasi dominasi salah satu negosiator yang memulai negosiasi
itu mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan lawan negosiasinya mendapatkan keuntungan yang sedikit atau bahkan mungkin rugi, tapi tetap terjadi kesepakatan. Contohnya ketika kalian meminta negosiasi menunda ulangan dan penundaan ulangan itu terjadi, kalian mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan Bapak Ibu guru hanya memperoleh keuntungan sedikit, bahkan rugi yang seharusnya ulangan hari ini tapi ditunda di hari selanjutnya. Nah, contoh yang lain, yang ketiga, jenis teks negosiasi yang ketiga, ada negosiasi akomodasi, yang memulai negosiasi atau negosiatornya hanya mendapatkan keuntungan sedikit, sedangkan lawan negosiasinya, pihak lawannya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bahkan 100% bisa 100% keuntungan. Nah, kerugian ini didasarkan pada kegagalan negosiator dalam bernegosiasi. Contohnya negosiasi jual rugi. Ya, kadang kita temukan penjual yang menjual barangnya di bawah harga kulaannya. Nah, itu bisa. Kemudian jenis yang ketiga, jenis berdasarkan untung rugi yang keempat, menghindari konflik, negosiasi yang menghindari konflik atau loss. Jadi setiap pihak yang bernegosiasi tidak melanjutkan konflik yang ada agar tidak menimbulkan konflik yang baru. Misal ada buruh yang ingin kenaikan upah, sedangkan perusahaan tidak bisa menaikkan upah karena memang keuntungan perusahaan tidak memadai. Nah, sebenarnya ini ada konflik, tapi konflik ini tidak dilanjutkan karena keadaan masing-masing tidak bisa untuk buat solusi yang ada. Itu untuk jenis-jenis teks negosiasi. Nah, dalam negosiasi ada banyak kondisi, ada banyak situasi negosiasi, tapi ada 4 unsur utama yang bisa kita jadikan pedoman dalam negosiasi. Di negosiasi akan diawali sebuah orientasi, jadi pengenalan masalahnya, konfliknya apa yang disengketakan. Kemudian ada pengajuan. Pihak negosiator atau pihak pertama akan meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Yang ketiga ada penawaran. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, harus ada penawaran. Kadang perlu adanya penolakan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, dalam negosiasi harus diakhiri dengan sebuah kesepakatan hasil dari tawar-menawar bagian sebelumnya. Nah, ini contoh dari sebuah teks negosiasi situasi yang baru. Kalau tadi jual beli, sekarang saya contohkan negosiasi antara pihak bank dan pengusaha. Nah, di sini anak-anakku bisa berlatih untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari teks negosiasi. Bisa dicermati dengan saksama. Pihak bank: selamat siang Pak, silakan duduk. Selamat siang, ya terima kasih. Begini Mbak, saya mempunyai usaha furnitur. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Nah, pengusaha ingin meminjam uang ke bank. Kemudian pihak bank menjawab, bisa saya lihat proposalnya? Silakan Mbak. Pengusaha kemudian menjawab, pengusaha kemudian melanjutkan kembali. Usaha ini sudah turun-temurun dari kakek saya. Saya berencana memperluas penjualan sampai luar negeri karena sudah ada permintaan dari luar negeri. Pihak bank menjawab, begini Pak, untuk proposal ini tidak ada masalah. Cuma untuk besaran 800 juta, kami dari pihak bank tidak bisa memenuhinya. Pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta dengan bunga 5%. Nah, pengusaha kemudian menjawab, tidak bisa tambah Mbak. Saya yakin usaha ini akan sangat sukses.
Mungkin jika tambah sedikit bisa, Pak. Nah, pengusaha kemudian menyampaikan lagi, jika 700 juta bagaimana, Mbak? Maaf, Pak, kami maksimal hanya mampu. Nah, pembicaraan belum selesai kemudian disela oleh pengusaha. Pokoknya saya mau 700 juta. Usaha furnitur saya pasti akan sukses, Mbak. Jangan khawatir. Nah, dijawab oleh pihak bank. Maaf Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami hanya bisa menyediakan 650 juta. Baiklah Mbak, 650 juta tidak apa-apa. Silakan Pak, menunggu sebentar. Nah, setelah beberapa saat, kemudian pihak bank menyampaikan lagi, ini Pak uangnya 650 juta dengan harga 5%. Iya Mbak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, jika kita analisis kekurangannya, jika kalian tadi menyimak dan membaca dengan saksama, kalian bisa menemukan kekurangannya. Yang jelas, pengusaha bicara kurang sopan dan cenderung ngotot. Nah, tadi ini tidak bisa kita lakukan dalam sebuah negosiasi. Jika kita sudah tidak sopan atau orang lain yang kita ajak negosiasi tidak sopan, bahkan ngotot, itu akan sulit tercapai sebuah kesepakatan. Banyak mengucapkan saat berbicara. Nah, ini juga kurang pas. Ya, ini mengurangi keyakinan pihak lawan negosiasi. Kemudian pengusaha menyela pembicaraan. Nah, ini juga tidak baik dalam negosiasi. Kita harus mendengarkan penyampaian pendapat terlebih dahulu dan tidak perlu menyela. Ini kekurangannya. Dalam teks tersebut juga ada kelebihannya. Bisa kalian lihat, setiap teks negosiasi ini menghasilkan kesepakatan. Nah, ini baik. Ini kelebihannya di sini. Jadi, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Berargumen sesuai fakta. Nah, pihak bank itu menyampaikan argumen sesuai ketentuan yang bisa diberikan oleh bank. Tidak ada yang berusaha untuk membohongi. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir, memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, pihak bank tidak merugi. Pengusaha juga bisa melakukan kegiatan bisnisnya untuk mengirim barang ke luar negeri. Begitu materi yang saya sampaikan. Saya harap cukup bisa memahamkan kalian, termasuk contoh-contoh dari negosiasi. Sekali lagi, negosiasi ini kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah, tapi kita perlu tahu negosiasi yang baik yang bagaimana, baik secara kebahasaan maupun cara penyampaian tutur kata atau bahkan tindakan dari kita yang bisa membuat negosiasi kita semakin baik. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan bertanya melalui WA saya atau di Classroom. Boleh jika ada bagian yang kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.